kitab ini adalah kitab yang kecil tapi manfaatnya sangat luas dan bermanfaat. Lebih-lebih di dalamnya tidak hanya satu pembahasan, tapi sekaligus mencakup kepada 3 pembahasan: masalah akidah, masalah dosa, dan masalah zakat. Oleh karenanya, yang tidak mengikuti kegiatan ini bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita tahu waktu itu tidak akan pernah terulang. Kita tidak bisa menarik waktu yang 1 detik saja yang sudah lewat, tidak bisa, tidak mampu. Jadi manfaat hadil fursa fatahu min ajri azim. Jadi orang yang menyanyikan pahala yang besar ini, maka sungguh orang tersebut telah menyanyikan pahala yang begitu besar. Insya Allah kita mengkaji dan memahami kitab Majelis Surga ini dengan cara berseksi. Mungkin nanti sebelum dulu, dari sekarang sampai sebelum dulu, nanti setelah dulu, nanti ada setengah, mungkin sampai sebelum masa. Ya, target kita sebenarnya bukan sebatas hatam selesai sudah, bukan. Tapi bagaimana kita itu paham isi dan sebenarnya kita. Daripada kita hanya hatam, baca, tapi keluar dari majelis tak tahu apa yang disampaikan, kan rugi. Kalau ibarat orang yang menanam sebuah tanaman, itu kan ingin mendapatkan hasil, ingin mendapatkan buah. Ketika memanen, dia mendapatkan keuntungan. Kalau sekiranya tidak ada keuntungan, kan orang itu biasanya nggak usah, mendingan nggak usah. Ya, oleh karenanya mari kita bersama-sama kegiatan ini sukseskan, ya, lancarkan dengan cara apa? Pertama yang saya minta, menyimak dengan baik dan penuh konsentrasi. Ya, mungkin kalau bisa selama pembelajaran berlangsung, hati juga bisa disehat lebih bagus. Kata Syekh, kata guru kita itu, sampai dari sarankan kita agama, kalau ada orang datang ke majelis ini, nggak usah memberikan salam. Kenapa? Datang gara-gara orang sana pada mulai semuanya apa yang disampaikan kita. Ya, konsentrasi juga. Konsentrasi pikirannya, mikirin sesuatu yang mau disampaikan, tapi gara-gara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang maklumatnya yang ingin disampaikan hilang. Tiba-tiba seperti itu. Itu saking pentingnya majelis ilmu agama. Ilmu agama adalah suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Di sini saya sebelum membaca buku, ya, risalah Majelis Surga, saya akan menjelaskan penting dan keutamaan ilmu agama. Biar kalian, ya, kita semuanya di sini mengerti dan paham sebatas apakah pentingnya ilmu agama daripada ilmu-ilmu yang lain. Mari kita tidak melupakan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun seseorang itu, kata Rasulullah, akan meraih dan memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diniatkan. Rasulullah mengatakan bagaimana? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu sesuai dengan yang diniatkan. Kalau kalian, kita semuanya datang ke sini mencari ridho, mencari pahala, mencari keberkahan, ya itulah yang akan kita raih. Makanya Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya tujuannya adalah meraih ridho Allah dan meraih ridho Rasulnya, ya itulah yang akan dia lakukan. Tapi kalau hijrahnya adalah urusan duniawi, ya itulah urusan duniawi juga yang akan diperlukan pahala, bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya setiap kegiatan apapun, setiap aktivitas apapun yang bernilai ketaatan dan kebaikan, hendaknya diawali dengan menggunakan yang ikhlas lillahi ta'ala. Kalian jalan di jalan sungai, kemudian
selintas di kepikiran saja gitu. Kalau tidak niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala. Nah, ini kan semuanya akan menjadi calon seorang bapak dan juga menjadi calon seorang ibu. Nah, ketika seorang ibu mendidik anak, menyapu, membersihkan dapur dan segala macam merapikan rumah, apakah sebatas melaksanakan dan melakukan tanpa ada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sebatas dijadikan aktivitas sehari-hari tanpa meletakkan niat ikhlas, tanpa menghadirkan niat ikhlas? Siang, ya kan? Mengasuh anaknya, malamnya begadang menjaga anaknya. Kalau tidak niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia hanya mendapatkan lelah dan capek. Begitu juga sebaliknya, seorang bapak, seorang laki-laki ketika pergi ke tempat kerjanya untuk memenuhi nafkah istri, apakah hanya sebatas pergi lalu melakukan pekerjaan sehingga mendapatkan hasil, ataukah dia di awal ketika berangkat berniat bahwasanya ingin mencari ridho dengan menafkahi anak, menafkahi istri, atau siapakah yang wajib dia nafkahi seperti orang tua yang fakir? Makanya penting untuk kita sama-sama menanamkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dan berilmu, derajat dan kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar iman tapi tidak berilmu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Walladziina utul 'ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan orang beriman dan orang-orang yang akan diberikan ilmu tersebut diberikan derajat yang tinggi, derajat yang banyak. Ya, jadi tidak hanya sekedar satu derajat tapi darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara dari kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu darajatin dengan beberapa derajat kedudukan. Jadi siapa yang tidak ingin kita ini diangkat dan ditinggikan derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala? Semuanya ingin kan? Ya, karena kalau seseorang itu sudah mendapatkan derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan dapat di akhirat? Surga, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya. Dan keutamaan tentang ilmu agama cukup menjadi bukti dalilnya firman Allah, "Qur rabbi zidni ilma." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qur rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, tambahkanlah kepada apa ini. Rasulullah tidak diminta untuk mencari tambahan berupa Rasulullah tidak diminta untuk mencari tambahan apa? Kedudukan, jabatan, atau urusan dunia. Tapi diperintah untuk mencari tambahan ilmu. Qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Allah, tambahkanlah kepadaku apa ilmu. Jadi ilmu agama itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ilmu ibarat cahaya yang akan menjadi terang kehidupan seseorang sehari-hari. Sedangkan kebodohan adalah sebuah kegelapan. Orang yang berilmu ibarat seperti orang yang berjalan di tempat yang gelap tapi membawa obor, membawa penerang. Bagaimana? Ya bisa jalan yang ada di depannya bisa ketahuan. Kemana dia akan melakukan ini, dia bisa ke utara, ke selatan. Ada sesuatu yang berbahaya bisa dilakukan, yang bisa dijauhi. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, ilmu agama maksudnya, tapi kalau orang yang tidak ngerti tentang ilmu agama, apa kata para ulama? Ibarat seperti orang yang berjalan di tempat yang gelap dan tidak membawa obor. Kemana dia pergi? Kemana dia jalan? Nggak tahu arah, nggak tahu di depannya apakah ada sesuatu yang berbahaya atau tidak. Bagaimana kita ketika lahir dari ibu, apakah kita langsung paham dan ngerti tentang
Kita tahu karena pernah mendengar dari orang lain, seorang guru ya. Iya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi kata Allah, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa. Langsung tahu, ngomong aja nggak bisa kan? Ya, berbicara nggak bisa ketika lahir dari seorang ibu. Oleh karenanya ilmu memang harus dicari, bukan menunggu ilmunya datang sendiri, nggak bisa. Nah, ada orang pengen kaya, ada orang pengen hidup sempurna, tapi tidak mencari wasilah, tidak mencari sebab. Barang sudah datang sendiri, nggak bisa. Begitu juga dengan ilmu, ilmu agama. Kalau kita hadiri majelis ilmu agama, kalau kita tidak menyempatkan waktu dan meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama, nggak bisa hanya cukup berada. Saya bisa tahu ilmu agama lebih luas, saya bisa nggak bisa kalau nggak usah, nggak bisa. Dan pengorbanan kita harus kita lihat, kita bandingkan sejauh manakah lebih banyak mana pengorbanan kita, waktu, harta, tenaga, pikiran yang digunakan untuk mencari ilmu agama yang lebih banyak, atau justru sebaliknya digunakan untuk mencari sesuatu yang sifatnya hanya dunia. Ada orang itu mencari harta itu dari pagi untuk pagi dan pulangnya tengah malam, seperti itu. Artinya apa? Tenaganya, fisiknya, semuanya, jiwa raganya digunakan untuk mencari harta. Padahal dia yakin kalau mati tidak akan sedikit pun dibawa, ya kan? Makanya ilmu agama ini yang paling bermanfaat dan paling yang bisa menjaga keselamatan kita kelak di akhirat. Sayyidina Ali berkata begini. Ini motivasi bagi kita, perkataan Sayyidina Ali. Al-malu al-ilmu yahdusuka wa amma al-malu anta tahdusu. Kata Sayyidina Ali, ilmu agama yang menjaga kita, ilmu agama yang menjaga kamu, ilmu agama yang menjaga kamu daripada siksa neraka. Sedangkan harta kamu sendiri yang menjaga. Ya, jadi kata Sayyidina Ali apa? Al-ilmu yahdusuka, ilmu agama itu yang menjaga kamu, yang menjauhkan kamu daripada siksa neraka. Sedangkan harta kamu yang akan menjaga. Coba punya barang yang berharga, punya emas, taruh di dompet, taruh di lemari, kunci lemarinya, pintu kamarnya dikunci, pintu depan rumahnya dikunci, pagar dikunci, kurang lagi kasih kamera, kurang lagi kasih apa? Security kayak di bank. Coba bagaimana itu semangat dan perhatian yang besar dalam menjaga keamanan apa yang dia miliki. Padahal kalau sudah meninggal, setengah gram saja pun tidak dibawa kemana. Nah, bagaimana sekarang yang statusnya ada sesuatu yang itu justru yang menjaga keselamatan kita, yaitu ilmu agama. Jadi ilmu agama yang menjaga keselamatan kita. Bagaimana kok bisa kita tahu kalau ilmu itu menjaga keselamatan kita? Karena dengan ilmu kita bisa memahami mana perkara yang diridhoi Allah dan mana yang dibenci oleh Allah, dan mana yang halal dan mana yang halal. Dengan ilmu agama kita bisa menyelamatkan diri kita kalau seandainya jatuh kepada sesuatu yang berbahaya, katakan maksiat. Bisa tahu caranya dengan cara bertaubat. Gimana caranya bertaubat? Karena tahu ilmunya, harus menyesal, ada tekad bulat tidak akan mengulang lagi, meninggalkan perkara yang menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan maksiat tersebut. Tapi kalau orang yang tidak tahu ilmunya, ibarat orang yang apa? Masuk ke dalam air tapi tidak tahu berenang. Ada temannya jatuh ke dalam air, dia pengennya menolong itu, ingin menyelamatkan, tapi dia sendiri tidak punya ilmu untuk berenang. Gimana? Bukan menolong, malah membahayakan diri sendiri. Nah, begitu juga kalau orang yang berilmu itu, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu tahu caranya kalau seandainya toh pada suatu hari terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kemaksiatan. Kenapa saya bilang terjatuh dalam kemaksiatan? Karena yang hadir di sini semuanya bukan malaikat, semuanya bukan para nabi,
Dimana kalau manusia itu tidak akan lepas, pasti pernah maksiat. Nggak ada ceritanya itu manusia itu selama hidupnya dari awal sampai akhir hayatnya tidak pernah bersalah. Kalau seandainya manusia itu tidak pernah bersalah, terus apa daripada makan hadis Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu apa? Khata', banyak kesalahan. Khata' itu sirat mubalaghah, khata' sering melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Jadi tidak ada ceritanya manusia itu sekalipun wali bisa saja, bukan sesuatu yang mustahil terjatuh dalam maksiat. Saya tidak mau saja. Perhatian Sayyidina Umar, Khalifah. Pertama Khalifah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua siapa? Sayyidina. Ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Seorang Khalifah sudah dijamin masuk surga. Pokoknya yang empat ini adalah sahabat sudah dijamin masuk surga. Ya, dari sini juga kita biasanya belajar kata para ulama. Kalau orang yang sudah dinas, sudah dijelaskan tentang bahwa mereka masuk surga, kita boleh mengatakan si fulan itu adalah penduduk surga. Tapi kalau orang belum ada nas, kayak kita atau siapa saja, tidak ada nas bahwa dia akan merupakan penduduk surga, nggak boleh kita harus mengatakan pasti dia surga. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak ada nas bahwa si fulan itu masuk neraka, tidak boleh kita katakan pasti neraka itu, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ada nas. Masa kita tahu apakah dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau dia mati dalam keadaan husnul khotimah? Kita tidak tahu. Kecuali yang sudah dinas, Abu Lahab, Abu Jahal, kita boleh katakan itu di neraka, firman neraka, boleh seperti itu. Tapi kalau tidak nas, walaupun kita pernah melihat seseorang itu ibadah, puasa siang hari siang malam, jangan karena bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan puasa setiap hari, pakai baju putih terus, sunnah pakai siwak panjang siwaknya, kemudian tasbihnya panjang juga, jenggotnya panjang juga, pokoknya sampai kurus puasa terus. Nggak bisa kita katakan pasti surga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mendapati seseorang bermaksiat terus, enggak puasa, mencuri, minum minuman, berzina, mengumpul, merampok, merampas, segala berbagai macam kemaksiatan dilakukan, dan tidak ada nas tentang bahwa dia akan masuk neraka, boleh kita langsung katakan pasti neraka itu. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Bisa saja dari awal hidupnya buruk, tapi habis sebelum menikah dia tahu mendapatkan surga kalau diterima Allah. Dan sebaliknya, bisa saja dari awal rajin ibadah, puasa, berbagai ketaatan tak dilakukan, tapi apa? Di penghujung hayatnya apa? Tidak dalam surga. Dan itu yang kita takuti. Ya, jadi yang namanya Sayyidina Umar ini seorang khalifah, dikenal sebagai orang yang ahli kasyf, bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ya tentunya bukan secara semuanya, karena yang mengatur segala sesuatu ya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Itu tahu beliau karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang khalifah Sayyidina Umar ini pernah suatu hari ya menyampaikan sebuah kalimat di depan banyak orang, bahwasannya kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar kepada calon istrinya berlebihan, tidak banyak sekali, maka itu tidak boleh mengambil sedikit. Jadi katanya apa? Tidak boleh berlebihan. La tughali fi muhuri nisaikum. Jadi kata Sayyidina Umar sang khalifah, jangan berlebihan, jangan terlalu banyak memberikan mahar kepada istri-istri kalian. Kalau sampai terlalu banyak, ya, maka tidak boleh mengambilnya. Ya, harus ditaruh di bait Allah. Apa? Ternyata ada seorang perempuan yang alim, yang alimah, yang
Bukankah ada firman Allah, wahai Sayyidina Umar, yang artinya apa? Tidak seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Artinya boleh seorang laki-laki memberikan mahar sebanyak apapun kepada istrinya. Akhirnya apa, langsung Sayyidina Umar itu naik mimbar kemudian mengatakan di depan banyak orang, enggak malu mengatakan begini, akhta Umar wa asabatil qawah. Umar salah sedangkan perempuan itu yang benar. Ini coba bayangkan, seorang khalifah pernah melakukan kesalahan, apalagi kita. Beda dengan di zaman sekarang kita ya. Beda di zaman seperti sekarang ini. Kalau ada orang salah, kan apa? Dia mencari dalil supaya seakan-akan dituduhin apa? Dibenarkan. Jadi apa namanya? Seakan-akan ya supaya kelihatan itu benar. Benar, kita harus lihat bagaimana cara menilai sesuatu yang benar. Bukan dilihat karena kebohongan. Jadi kata Sayyidina Ali, ya, la yu'raful haqqu, ya, la yu'raful haqqu bil-rijal. Kamu jangan takjub dengan orang yang bisa terbang di atas air. Burung juga bisa, lalat juga bisa terbang. Kita jangan menilai suatu kebenaran itu apa bisa terbang orangnya. Manusia bisa terbang, mungkin ada kerjasama dengan jin. Mungkin ada kerjasama dengan jin. Jin yang angkat orang itu sehingga ya kelihatannya apa? Dia terbang seperti itu. Jangan melihat seseorang itu benar atau salahnya hanya diukur dari zahirnya, tapi ukur dari ucapan dan keyakinan dan sikapnya. Bagaimana, apakah sesuai atau tidak? Siapapun orangnya, ya, dipandang atau tidaknya, kalau tingkah lakunya, sikapnya, perkataannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sabda Nabi, itulah orang yang benar. Tapi kalau orang yang tidak sesuai sikapnya dengan agama, apa yang disampaikan bertentangan bertolak belakang dengan agama, siapapun orangnya, sekalipun guru kita, sekalipun saya, siapapun orang tua sendiri, kalau salah jangan kita katakan itu benar. Kenapa? Karena itu bertentangan. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma minkum min ahadin illa yu'khadhu min qawli wa yutraku ghayra Rasulillah." Tidaklah ada di antara salah seorang di antara kalian kecuali diambil atau dibuang pendapatnya kecuali Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita yang berbicara, kalau kita bukan Nabi, itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ketika benar kita ambil, ketika salah jangan ambil. Nah, ya. Jadi ilmu agama adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ilmu agama itu setelah kita tahu tentang fadilah ilmu agama, nah sekarang bagaimana cara mempelajarinya? Apakah cukup dengan mengandalkan media? Apakah cukup dengan mengandalkan buku-buku dibaca sendiri? Apakah cukup mengandalkan internet televisi? Atau cukup berbagai media sekarang banyak sekali? Jawabannya apa? Belum cukup. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang ada di media itu. Kadang kita tidak tahu siapa yang menyebarnya, yang sumbernya dari mana. Apakah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meletakkan di Google? Sayyidina Umar yang taruh di situ, Sayyidina Ali di situ. Dan juga kalau seandainya hanya baca sendiri, apakah dia mampu untuk menafat dan memikirkan tentang apa ibarat yang ada dalam kitab sesuai dengan pengarangnya? Kita kan manusia di mana diberikan kemampuan dalam berpikir yang berbeda-beda. Coba kalian pikirkan, mondok di satu asrama, makan juga makan, tidur juga tidur, istirahat juga istirahat, belajar juga belajar, ngaji juga ngaji, berguru juga di situ berguru. Tapi kenapa hasilnya kok berbeda? Ini kok lebih pandai, ini kok lemah, ini kok biasa, ini kok sama sekali kok belum seperti itu. Macam-macam kan? Kenapa? Karena ada yang ngatur gitu. Sehingga semuanya itu kalau ingin mencari
sendiri-sendiri. Ya, jangan dipahami sendiri-sendiri. Kalau ilmu agama itu dipahami sendiri-sendiri, itu menjadi kacau. Kenapa saya bilang kacau? Karena nanti akan sebuah timbul pendapat menurut saya. Ya, menurut saya. Padahal kan bukan Imam Syafi'i. Kalau kita katakan menurut Imam Syafi'i, ya, tapi kalau menurut saya, terus Anda ini siapa? Ini Anda ini sudah hafal Quran, sudah tahu maksud daripada Imam Syafi'i. Makanya kalau kita mengutarakan sebuah pendapat dan itu berkaitan dengan ilmu agama dan kita tidak tahu hukumnya, jangan mengatakan menurut saya, itu salah saya. Dan itu bukan kesalahan saya. Ulama mengatakan apa seorang sahabat ya, idza alfal alimu kalimat al-adri usibat maqatil. Jadi kata seorang sahabat itu, kalau seorang alim itu sudah lupa dengan kalimat al-adri, saya tidak tahu. Ketika ditanya namanya agama, maka usibat maqatil, dia akan celaka, akan binasa, berbahaya maksudnya. Jadi apa namanya? Berfatwa tanpa ilmu ini adalah sesuatu yang merupakan maksiat. Maksiat apa? Maksiat lisan. Nggak boleh. Kalau ditanya tentang urusan duniawi, urusan apa? Urusan masalah dunia, kalau tidak tahu langsung mengatakan saya tidak tahu. Ya, tapi kalau urusan agama banyak kata yang agama, kadang apa? Sok mau di depan itu langsung menjawab pertama kali. Sebagian orang seperti itu. Kalau dilontarkan sebuah pertanyaan tentang urusan dunia, tentang urusan harta apa, saya belum tahu masalah. Sudah punya pengalaman saya masalah itu. Coba tanya ke situ. Tapi kalau masalah ilmu, ya nanti akan bilang menurut saya ini sepertinya begini, seperti ini. Sudah mulai sepertinya kan, direka-reka, rasional. Jangan. Ini bukan urusan masalah dunia. Kalau urusan dunia salah caranya, terus menimbulkan berbahaya, ini bahayanya di dunia saja. Ya, tidak punya keahlian di bidang servis jasa, tidak punya keahlian, langsung bilang sini, bawa ke rumah saya benerin nanti. Dibawa, dia tidak punya keahlian, bukan benerin, malah semakin ngancurin, semakin bukan malah benar jam tangannya. Berbahaya kan? Maksudnya apa? Berbahaya, jadi rusak. Itu di dunia, urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, dia menjawab sesuatu yang berkaitan dengan agama dan tidak seperti yang dijawab, tidak seperti yang dikatakan oleh para ulama, itu berbahaya, bisa-bisa menyebabkan seseorang tersisa di dalam neraka. Ya, jadi ilmu agama saya jelaskan bahwa ilmu agama tidak cukup dengan cara baca sendiri, paham sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau melalui media, kadang-kadang kita tidak tahu sumbernya, atau jelas sumbernya itu dari sifulan, tapi ada yang mempelintir, ada yang mengedit, ada yang merubah. Begitu. Dulu saya cerita biar kalian tahu pentingnya ilmu agama dengan cara belajar langsung, tidak hanya sekedar baca sendiri. Dulu di zaman dulu itu kan tidak ada alat secanggih sekarang untuk menggandakan kita. Ya sekarang kalian langsung fotokopi, langsung cetak langsung. Kalau dulu di mana ada alat percetakan? Tidak ada kan? Jangan kan percetakan untuk apa namanya? Alat kayak gini tidak ada. Gimana mereka pakai tinta dicelupin dan ditulis pakai bumbu ayam, ditulis atau pakai kamu ditulis kemana? Enggak ada kertas kayak sekarang. Pernah dikisahkan yang Syafi'i itu dulu apa? Pergi ke tempat tukang jual daging, nunggu, bukan kemudian sekali buat sop, nunggu tulangnya. Kemudian ketika sudah terjual dagingnya, tulang itu dikasih ke Syafi'i. Dari tulang itulah katanya menurut sejarah Imam Syafi'i menuliskan ke tulang, ditulis, dibukukan di tulang-tulang. Kan nggak ada kertas kayak gini sekarang. Alat untuk membuat kertas seperti ini nggak ada dulu. Terus ditulis kemana? Itu diantaranya ditulis ke tulang oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi apa namanya?
di antara mereka ketika ada sebagian pengarang kita untuk menggandakan, itu kan nggak bisa langsung buat buku kopi cetak. Iya sekarang hebat kan? Kalau dulu gimana cara menggandakan? Pergi ke tempat, pergi ke seseorang yang tugasnya, yang kerjanya hanya nulis. Jadi dulu itu ada istilah nusah. Apa nusah? Tukang menulis. Akhirnya apa? Untuk digandakan, orang yang ngarang itu untuk digandakan kitabnya apa? Dibawa ke tempat tukang tulis dan ditulis sesuai dengan keinginan mereka. Berapa orang? Namanya manusia, saya tidak berjawab tadi. Kita kan bukan malaikat, kita bukan nabi kan? Pernah melakukan khilaf, maksiat. Ternyata ada sebagian, bukan semua. Ternyata ada sebagian penulis yang tidak amanah, khianat. Buktinya apa? Ada kerjasama dengan orang-orang di luar Islam. Yang mungkin karena terpengaruh karena duit atau karena harta dan segala macam. Itu sudah masyhur. Kalau ada kerjaan apa? Ada duit seperti itu kan? Kata sebagian orang. Kalau ada pekerjaan, ada upah. Jadi mereka apa? Ada kerjasama. Sebagian penulis ada kerjasama dengan orang-orang di luar Islam. Kalau sudah ada kerjasama dengan orang-orang di luar Islam, dengan musuh-musuh Islam, kan mudah sekali mereka apa? Menyisipkan kata-kata di dalam yang mereka tulis yang itu tidak termasuk ajaran Islam. Dan itu terbukti. Ya, itu terbukti. Orang yang masih hidup, pengarangnya masih hidup, kitab-kitab yang disebar itu sudah ada kata-kata bukan perkataan pengarangnya. Ditambah disisipkan. Nah, buku-buku yang di situ ada sisipan yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau kita hanya baca sendiri, gimana caranya? Masa bukunya akan berbicara, oh hati-hati di sini ada yang salah, halaman di sini ada kalimat yang tambahan. Nah, jadi apa namanya? Ini perlunya kita belajar dengan cara talaqi, belajar langsung. Belajar langsung. Jadi tidak hanya sebatas ya, otodidak. Saya kasih berkata pentingnya belajar dengan cara berbuku. Kalau kalian pernah mendengar ada seseorang ya mengoreksi buku-buku tentang kedokteran, mulai dari bedah ya, bedah sampai operasi. Akhirnya apa? Akhirnya sekian banyak buku yang dikoleksi dan dikumpulkan di lemari sampai sebulan. Kemudian dia bilang ke orang-orang, ayo siapa yang mau mau periksa ke saya mengobati, saya bedah, siapa yang mau operasi di rumah. Kira-kira datang nggak? Nggak ada. Itu padahal mengandalkan dengan buku yang sudah banyak dia koleksi, sudah dia katanya apa? Sudah saya hatam, sudah saya baca semuanya. Ada yang mau seperti itu? Enggak mau kan? Nah begitu juga kalau kita mau berguru, apakah hanya berguru dengan orang yang sebatas tidak jelas ilmunya dari siapa yang mengambil, atau kita harus memastikan apakah ilmu yang dia peroleh benar-benar bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jelas harus kita tahu itu dari mana ilmunya, kepada siapakah sanatnya, mata rantai itu. Jadi harus tahu gitu. Ibnu Sirin mengatakan begini. Ibnu Sirin, inna hadza ilman dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini ya, ilmu itu adalah bagian daripada agama. Maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil urusan agama. Jangan sembarangan kan? Jadi urusan masalah dunia saja orang betul-betul memastikan benar atau tidaknya. Bagaimana dengan urusan masalah yang itu statusnya menyangkut keselamatan kita kelak di akhirat. Jadi ini tentang penjelasan pentingnya ilmu agama dan juga bagaimana pentingnya ilmu dengan cara belajar kepada seorang guru. Tidak bisa hanya sebatas saya kasih buku makanya baca sendiri, paham sendiri. Nanti kalian pahamnya begini, ini pahamnya begini, kok beda? Makanya harus kita belajar dengan cara belajar langsung. Nah kemudian tentu ini terakhir, setelah ini saya akan baca dulu. Tentu kalian kalau untuk disuruh sholat melaksanakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat merasa kesulitan. Ada di antara
di antara kita yang bisa melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Apalagi sahabat-sahabat bisa. Ada di antara kita ini dalam hidupnya full qobliyah ba'diyah tidak pernah ditinggalkan. Qobliyah ba'diyah 2 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maulid, 2 rakaat setelah isya misalnya. Semuanya ada yang melakukan ini semuanya. Mulai dari awal sampai sekarang itu ada. Saya nggak yakin. Saya sendiri nggak tahu. Tetapi walaupun di antara kita tidak mampu melaksanakan sholat sebanyak ini, Rasulullah telah mengabarkan kepada kita sesuatu yang pahalanya lebih besar daripada itu. Apa? Pahala belajar itu. Kata Rasulullah, belajar satu ayat, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Kita jangan percaya, kita harus yakin. Kenapa? Karena hadis Nabi yang menyampaikan bukan saya, yang menyatakan bahwasanya pahala belajar ilmu agama satu ayat saja itu lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Itu bukan perkataan saya, bukan perkataan saya, tapi sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, la antadhu fatata'allama ayatan minal Qur'an khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wa la antadhu fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alf raka'ah. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika engkau pergi untuk belajar satu ayat daripada Al-Quran, maka itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Wahai Abu Dzar, jika engkau pergi dan belajar ilmu agama satu bab ilmu saja, maka sungguh itu pahalanya lebih utama daripada pahala sholat 1000 rakaat. Jelas ya? Ilmu agama itu adalah segala-galanya. Imam Syafi'i bahkan mengatakan begini, thalabul ilmi afdalu minan nawafil. Mencari ilmu agama itu lebih utama, lebih banyak, lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah. Lebih baik itu kata Imam Syafi'i. Ya, seorang ulama yang ilmunya, seorang imam yang ilmunya menyebar kemana-mana. Ilmunya Imam Syafi'i itu luas sekali. Bahkan yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i ilmunya adalah sungguh luas sekali bukan hanya kita, Rasulullah sendiri. Apa kata Rasulullah? Alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Ada seorang alim Quraisy yang ilmunya akan memenuhi seluruh penjuru. Akhirnya apa kata para ulama ketika menafsirkan hadis ini? Oh, setelah diteliti, setelah dicari-cari, ini ternyata adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan begitu. Thalabul ilmi afdalu minan nawafil. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Baik. Ini kitab Majalis Huda. Silakan langsung dibuka halaman 2. Baca Allah, makna 2 kali musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minta untuk membaca dulu, ya. Mungkin baca banyak nanti program juga dikirim baca yang kebagian. Nanti saya langsung jelasin, tapi bukan secara per kalimat, per halaman. Karena kalau dijelaskan per halaman atau per kalimat, ya nggak cukup tentunya. Ini sudah lagi 1 jam. Saya baca atasnya tahu bahwa atasnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau yang saya nyuruh sudah jawab. Qala
al-muallif rahimahullah. Makna dua kalimat syahadat. Wajib bagi semua mukallaf untuk memeluk agama Islam, tetap meyakininya selamanya, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Di antara hal yang wajib diketahui, diyakini secara mutlak dan wajib diucapkan dengan lidah seketika jika memang mukallaf itu kafir, atau jika mukallaf tersebut bukan seorang kafir, maka wajib mengucapkannya dalam salat. Adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna asyhadu an la ilaha illallah, aku mengetahui, meyakini dan mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang disembah dengan hak benar kecuali Allah, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Awwal, Al-Qadim, tidak bermula dan tidak didahului dengan ketiadaan, Al-Hayy, yang hidup, Al-Qayyum, tidak membutuhkan kepada selainnya, Ad-Daim, tidak berakhir, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Ar-Raziq, pemberi rizki, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Qadir, Maha kuasa, yang kuasa mewujudkan segala apa yang Ia kehendaki. Alfin, baca. Segala hal yang Ia kehendaki, segala hal yang Ia kehendaki pasti terjadi, dan segala hal yang tidak Ia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Yang tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa kecuali dengan pemeliharaannya, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepadanya kecuali dengan pertolongannya. Allah bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan yang layak baginya, dan maha suci dari segala sifat kekurangan baginya. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Dia maha mendengar dan maha melihat. baca. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Kemudian segala sesuatu selainnya memiliki permulaan. Hadits bab, dialah Al-Khaliq, pencipta alam, dan segala sesuatu selainnya adalah makhluk ciptaannya. Jadi segala yang ada masuk dalam wujud benda dan perbuatannya, mulai dari Rabb hingga benda terbesar Arash, segala gerakan hamba dan diamnya, niat dan lintasan pikirannya, agak sedikit dipercepat. Dan lintasan pikirannya, semuanya itu ada dengan penciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakannya selain Allah, bukan tabi'an yang menciptakannya, dan bukan pula illah, tetapi segala sesuatu tersebut masuk pada keberadaan menjadi ada dengan kehendak Allah dan kekuasaannya, dengan ketentuan dan ilmunya yang azali, tidak bermula, sebagaimana firman Allah, khalaqa kulla syai'. Maknanya, dan Allah menciptakan segala sesuatu, yakni Allah mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Jadi Al-Khaliq dengan makna ini tidak berlaku bagi selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Maknanya tidak ada pencipta selain Allah. An-Nasafi berkata, Ini saya. Al-Mansur. An-Nasafi berkata, apabila seseorang mengumpulkan kalian dan maka perbuatan yang mengikat dan pecahnya kaca, semuanya adalah benar penciptaan Allah. Jadi seorang hamba hanyalah melakukan kasab. Sedangkan penciptaan tidak berlaku bagi selain Allah. Dibaca nomor 1, kasab. Kasab adalah apabila seseorang hamba mengarahkan niat dan kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan, maka Allah menciptakan perbuatan tersebut pada saat itu juga. terus Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Laha ma kasabat wa
tidak berakhir, yang muminasi ini tidak membutuhkan kepada selainnya. Al-Qudrat Maha Kuasa, Al-Qudrat Maha Kuasa, Al-Iradah berkehendak, Al-Ilm Maha Mengetahui, Al-Sami Maha Mendengar, Al-Basar Maha Melihat, Al-Hayah Maha Hidup, Al-Kalam berkalam, Al-Mukhalafah min Hawadis tidak menyerupai segala yang berlalu. Terus lanjutnya. Karena sifat-sifat yang 13. Karena sifat-sifat yang 13 ini seringkali disebutkan dalam teks syariat Al-Quran dan Hadis, maka para ulama mengatakan wajib atas setiap mukallaf wajib untuk mengetahuinya, dan karena zat Allah adalah azali tidak berulang, maka demikian pula sifat-sifatnya pasti wajib azali. Karena kebaruan sifat meniscayakan mengharuskan kepada wajar. Makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Sebentar. Ini kadang teman-teman yang ada di sini sering salah kan? Abdul Muttalib. Tasdidnya dia bukan Abdul Muttalib. Ada sebagian orang Abdul Muttalib. Jadi yang ini Abdul Muttalib, di tasdidnya dia bukan ilang. Terus. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya kepada segala makhluk. Diikuti keyakinan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah dan diutus menjadi seorang nabi di Makkah. Hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah dan dimakamkan di sana. Sudah diganti. Diganti. Ganti.
Ganti. Dari sini diketahui bahwa kematian tidak sah terjadi bagi saudara-saudara Nabi yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji. Mereka itu adalah selain dia. Sedangkan alasan disebutkan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa menjadi nabi dari Allah, mereka adalah keturunan saudara-saudara Nabi Yusuf, bukan saudara-saudara Nabi Yusuf. Kembali ke halaman. Secara umum apa yang kalian baca paham nggak? Maksudnya yang di kitab dan di buku paham secara umum. Mungkin ada beberapa perlu diperjelas dan itu yang saya akan bahas. Perlu diketahui bahwasanya kita selaku umat Islam, selaku kaum muslimin, kita harus tahu makna arti daripada la ilaha illallah dan juga Muhammadur asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini adalah kunci seseorang masuk surga. Enggak ada tertanam dalam hatinya kalimat syahadat yang pertama dan juga tidak ada kalimat syahadat yang kedua, tidak akan memperoleh surga. Karena Allah sendiri mengatakan begini. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh aku telah menyiapkan neraka sa'ir untuk orang-orang yang kafir. Jadi orang yang ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan nikmat yang abadi, harus mati dalam keadaan membawa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan nanti malaikat munkar akan tanya, man rabbuka wa man nabiyyuka, kan ditanya. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Fa ammal munafiqu ammal kafiru awil munafiqu, adapun orang yang kafir atau orang munafik, fa yuqalu lahu, akan ditanya orang kafir bersama malaikat. Madza kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa yang dulu engkau katakan tentang lelaki ini, Muhammad Rasul. Lelaki ini Muhammad. Apa kata orang kafir? Kuntu aqulu kama yaqulun nas. Saya mengatakan tentangnya seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Malaikat bilang apa? La daraita wa la taraita. Kamu tidak tahu kebenaran dan tidak bisa menjawab jawaban yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dipukul oleh malaikat. Jadi kita untuk meraih surga, untuk memperoleh surga, harus mati dalam keadaan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? Maknanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi harus tahu. Jadi kewajiban kita selaku orang mukallaf, muslim mukallaf, harus tahu makna daripada dua kalimat syahadat, serta harus mengucapkan seketika. Tentunya meyakininya juga, meyakini artinya hatinya membenarkan, dan juga harus mengucapkan seketika. Tapi siapa yang seperti itu? Kalau dia mukallaf kafir. Kalau dia mukallaf kafir, maka dia wajib segera baca dua syahadat untuk masuk Islam. Jadi kewajiban kita, kewajiban manusia yang mukallaf menjadikan agamanya berupa agama Islam. Kewajiban kita, kewajiban manusia yang mukallaf, apa pertama kali? Kalau dia memang belum agamanya berupa agama Islam, segera seketika itu harus menjadikan agamanya berupa agama Islam. Dengan cara apa? Membaca dua kalimat syahadat. Bukan baca istighfar, bukan baca doa yang lain, langsung baca asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dengan bahasa selain bahasa Arab tapi masih semakna dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa apapun, yang penting masih semakna dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, agar dia sempurna, agar dia sempurna imannya, harus menjalankan hukum yang berlaku, yang diwajibkan. Kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seorang hamba kan bukan hanya iman tok, bukan hanya iman saja. Apa kata Rasulullah? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Apa yang pertama kali disebutkan? Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan. Setelah itu apa? Mendirikan salat. Berarti setelah orang beriman, kewajiban lain apa? Salat. Ya, sebenarnya sih kalau orang itu sudah beriman, sudah di dalam keyakinannya bahwa yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melakukan hukum-hukum yang wajib baginya, yang diwajibkan oleh Allah, seperti enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, enggak zakat, atau bermaksiat misalkan, itu ya tetap disebut seorang mukmin, seorang muslim. Tapi apa? Muslim yang asim, muslim pelaku maksiat, muslim yang tidak sempurna, mukmin yang tidak sempurna. Gimana caranya supaya iman seseorang itu sempurna? Iman, kemudian apa? Wa amilus sholihat, kata Allah. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, apa katanya? Wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman tidak akan merugi. Siapa? Setelah iman, wa amilus sholihat, mereka juga mengerjakan amal kebaikan, menjalankan perintah. Ya, jadi apa namanya? Harus setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh iman yang sempurna, menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban baginya dan menjauhi apa-apa yang memang menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dijauhi. Itu baru menjadi seseorang yang sempurna. Jadi kewajiban mukallaf pertama kali bukan langsung sholat. Kalau dia masih kafir, masa suruh sholat, puasa? Ya nggak asal puasanya. Kalau kalian menjumpai orang yang belum seagama, belum iman, belum Islam, jangan disuruh puasa, jangan disuruh sholat, atau disuruh sedekah. Ayo bersedekah. Terus suruh ngapain? Suruh masuk Islam, ajak masuk Islam. Kemudian nanti kalau dia sudah masuk Islam, baca 2 syahadat, harus disuruh apa? Untuk puasa, untuk sholat, untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya seperti itu. Itu baru bisa bermanfaat. Kalau enggak diterima. Jadi iman itu kunci. Iman itu syarat. Syarat apa? Syarat diterimanya amal ibadah. Tanpa iman enggak diterima. Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang perbuatan baik orang-orang kafir? Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, dalam Al-Qur'an, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihirrihu fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan mereka itu ibarat apa? Debu yang kena angin badai. Gimana coba kalau ada debu kena angin badai, adakah sedikit pun yang tersisa? Hilang, lenyap begitu. Sekalipun orang kafir itu membantu sana sini, membantu orang fakir, membantu orang miskin, bagi-bagi duit misalkan, bangun rumah sakit secara gratis, buka apa gratis semuanya, tapi tidak ada keimanan, dia dapat apa di akhirat? Sama sekali. Cuma kata Rasulullah, kalau orang kafir itu berbuat baik, kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Kalau ada orang kafir berbuat baik, bersedekah, ya dohirnya kan bersedekah, bantu orang, kebaikan itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sehingga ketika di akhirat sama sekali tidak ada yang dia peroleh, kecuali apa? Azab, siksa, hukuman. Itu orang kafir. Karenanya kita ini yang statusnya adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman, ini adalah nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada iman, tidak ada.
Iman itulah yang menjamin, satu-satunya jaminan orang itu akan masuk surga. Bukan harta, bukan jabatan, bukan sekalipun mobilnya 100 mobil, walaupun kedudukannya sangat tinggi, kalau sudah mati tidak ada sedikit rodanya saja, spionnya nggak dibawa. Dia bawa apa? Bawa kain kafan. Orang yang dia cintai, yang katanya ketika hidup hanya satu-satunya kamu yang paling aku cintai, nggak dibawa, ditinggal, dibiarkan sendirian di dalam kubur. Anaknya yang dia setiap malam dia jaga, kalau sudah mati, ada anaknya nggak di situ juga, sendirian. Terus siapa yang menemani? Amal. Itu amalnya. Yang menemani seseorang itu adalah amal. Kalau amal baik yang dia banyak lakukan ketika di dunia, dia beruntung. Tapi kalau amal buruk yang dia lakukan, yang sering dilakukan adalah perbuatan buruk, yaitu dia sendiri yang celaka di mana? Di kuburan. Jadi seseorang itu yang menjamin keselamatan dirinya dari kekalan, dari dijauhkan dari api neraka, itu adalah keimanan. Kalau mati dalam keadaan iman, sudah tidak akan ada ceritanya kekal neraka. Pasti suatu saat, kalau memang masuk neraka dulu ya maksudnya, pasti suatu saat akan merasakan surga. Orang yang mati dalam keadaan iman, sekalipun banyak dosa yang dia lakukan, selama itu bukan dosa kekufuran, bukan dosa kufur, bukan dosa kesyirikan, pasti akhirnya dia masuk surga. Pasti. Karena Allah sendiri menyatakan dan juga Rasulullah menyatakan. Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya apa? La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Jadi kata Rasulullah, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Jadi berarti kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, ini akan masuk surga. Paham ya? La yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqiira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, mereka lah yang akan masuk surga. Itulah yang mereka akan masuk surga. Berarti kalau tidak beriman, makanya kita bersyukur jadi orang yang beriman, jadi orang yang beriman. Apa artinya yang dimiliki seseorang dari berbagai kemewahan hidup, tapi kalau toh matinya dalam keadaan nanti mendapatkan siksa. Kata Rasulullah, orang yang merasakan siksa neraka, seandainya ditanya kenikmatan dan kemewahan yang pernah dia alami di dunia, lupa sama sekali dari sangat sakitnya siksa. Dan sebaliknya, ketika orang masuk surga, seandainya ditanya tentang kesedihan, musibah, bala atau ujian, penyakit yang menimpa dirinya, ditanya tentang penyakit yang diderita ketika di dunia, nggak ingat sama sekali. Dari sangat gembiranya, ini senangnya menikmati nikmat surga. Ya, orang ini tinggal milih di dunia ini, apakah hidupnya akan berujung masuk surga. Kalau orang ingin masuk surga, jalankan perintahnya, itu dengan iman. Jadi seseorang itu ya, supaya sempurna imannya, tidak hanya sebatas iman, tapi harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain.
Makna la ilaha illallah ya, adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembah dengan hak. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Kenapa di sini ada kata-kata hak? Karena ada yang menyembah tapi tidak dengan hak. Menyembah kepada matahari, menyembah kepada bintang, menyembah kepada api, menyembah kepada berhala, ya kan? Menyembah kepada cahaya. Itu menyembah juga tapi tidak dengan hak. Terus menyembah yang hak itu kepada siapa? Kepada Allah. Keyakinan bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah saja, bukan. Itu sudah mulai sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi yang pertama. Semuanya menyampaikan, semua para nabi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kata Allah. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dan rasul-rasul sebelummu kecuali aku wahyukan kepadanya apa? Bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali maka menyembahlah kalian kepada. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyembah kepada binatang, yang menyembah kepada manusia, mereka menyembah tapi menyembah kepada sesuatu yang batil. Menyembah kepada sesuatu yang batil. Dan tidak benar kalau dikatakan semuanya kan mereka tergantung keyakinan mereka masing-masing. Dan mereka juga yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kata mereka mengajarkan kebaikan. Nah, ini tidak bisa dikatakan ajaran dan pemahaman. Kenapa? Karena kebenaran itu sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Kita tahu semuanya. Islam ini agama yang benar dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Al-Quran. Masa ada orang lahir dari orang tua langsung ngerti, oh agama yang benar itu agama Islam? Karena pernah mendengar kan? Kita tahu semuanya hukum-hukum ini karena berkat Rasulullah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada Rasulullah diutus ke bumi ini, gimana coba? Akal kita ini tidak bisa 100% mengetahui hal-hal yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat, tidak bisa. Masa kita ini langsung ketika ditanya oleh seseorang apa ini hukumnya, dan dia tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar sebelumnya, masa kalian bentar saya mikir dulu, yang mikir oh hukumnya haram, kan enggak kayak gitu. Bisa dia menjawab haram atau halal atau selainnya kalau dia pernah mendengar kan dari orang lain sebelumnya. Kalau nggak pernah mendengar, masa dia katakan haram, halal, dari mana sumbernya? Jadi kita ngerti tentang agama, satu-satunya agama Islam kata Rasulullah. Kalau seandainya semua agama itu benar, seandainya ini tidak akan terjadi. Seandainya itu semua agama itu benar, untuk apa Rasulullah itu? Kalau semuanya pada benar itu agama yang selain agama Islam, kan berarti Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung apa? Tidak ada hikmahnya. Oh, selain agama selain Islam juga benar. Enggak apa Rasulullah tidak mengajak orang kepada agama Islam. Seandainya selain agama Islam itu benar, untuk apa Rasulullah diperintah untuk memerangi orang-orang kafir? Masa hanya untuk main-main saja? Kan enggak. Ini menunjukkan bahwasanya memang satu-satunya agama itu hanya satu yang benar. Apa? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar hanyalah agama Islam. Sebagian orang yang pemikirannya liberal, mereka apa? Mereka mengatakan begini, berdalih dengan sebuah ayat atau sebuah hadis, tapi tidak pada tempatnya. Mereka menggunakan dalil Al-Quran, cuma dimaknai tidak dengan makna yang dinyatakan oleh para ulama. Apa kata mereka? La ikraha fid din. Dimaknai secara zahirnya. Apa yang zahirnya? Tidak ada pemaksaan dalam urusan agama. Ada dalil lain yang dikatakan lagi apa? Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian. Kata mereka. Kita gimana cara menyikapi
fenomena seperti ini kalau kita tidak belajar. Kalau orang yang tidak belajar dan tidak ada sama sekali dalam pikiran kita tentang masalah gimana cara bantahnya orang yang seperti itu pemikirannya, bisa Pak terkontaminasi. Ya. Kena virus bukan corona. Ya, virus membahayakan, mematikan. Orang yang mati karena corona, tapi keyakinannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga. Tapi kalau orang mati dalam keadaan membawa akidah yang bertentangan, gimana Pak? Bukan hanya di isolasi 30 hari, selamanya di neraka di situ. Orang yang mati kalau dengan karena apa? Karena tidak membawa iman yang benar. Makanya iman yang benar itu adalah target utama seseorang untuk meraih surga. Karena keyakinan itu beda dengan masalah urusan yang lain. Kalau orang sholat, saya kasih contoh. Kalau orang sholat, kemudian ada hal-hal yang tidak diindahkan, sholat yang ada dalam sholat tidak diindahkan, misalkan sholat berbicara, ini batal kan? Atau ketika sholat dia loncat misalkan, batal sholatnya kan sholatnya batal, imannya enggak. Tapi kalau orang ketika dia cara beriman kepada Allah salah, bukan hanya sholatnya tidak sah, tapi imannya juga batal. Makanya kefatalan atau akibat buruk yang disebabkan akidah yang tidak selaras dengan akidah Rasulullah itu sangat berbahaya. Apalagi di perguruan tinggi, bukan hanya di perguruan tinggi, di pesantren-pesantren. Terkadang karena tidak ada pemahaman dan pemantapan tentang keaswajaan, ketika kuliah di luar misalkan, kadang apa? Masih ada yang terkontaminasi, terkena, terbawa. Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di mana itu di Araniri, UIN Araniri, di mana itu? Di Aceh, ya di Aceh. Itu sampai sebagian sebagian dosennya, dosen, tapi kan mungkin dia terkena juga virus orang-orang di luar itu. Katanya apa bilang kepada siapa? Kepada mahasiswa yang baru, Indonesia awal masuk. Kalau mau masuk ke Araniri, ya, imannya harus ditaruh di luar dulu. Imannya harus taruh di luar dulu. Karena apa? Karena mereka di sana sudah banyak sekali paham-paham yang bercampur, mulai dari Wahabi, mulai daripada HTI, kemudian juga mulai daripada liberal dan semacamnya, banyak sekali di sana. Itu baru satu kampus. Gimana dengan kampus-kampus yang lainnya? Allah alam, saya nggak tahu. Banyak sekali teman-teman yang itu backgroundnya adalah pesantren, tapi ketika dia melanjutkan perguruan tinggi, ya, ada yang terpengaruh, ada yang enggak. Itu sudah di pesantren, sudah ngaji kitab kuning yang gundul itu katanya, ya. Sudah mengenyam kitab beberapa tahun sudah di pesantren. Tapi apa? Karena kurang memadai dalam pendalaman ilmu akidah, akhirnya mudah. Oleh karenanya kita sebagai generasi bangsa, jangan sampai kita itu apa? Terkontaminasi, terkena virus paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah satu-satunya keyakinan yang benar. Dari mana kita memastikan kalau dijamin keyakinan Ahlus Sunnah itu adalah pasti benar? Karena Rasulullah itu memuji siapa? Memuji orang yang pernah menaklukkan Istanbul. Siapa itu? Muhammadunil Fatih. Pernah dengar? Yang menaklukkan kota Istanbul itu siapa? Muhammad al-Fatih. Akidahnya bagaimana? Akidahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak menempati langit. Allah ada tanpa bertempat. Allah tidak diikuti oleh arah. Itu keyakinannya. Keyakinan siapa? Keyakinan Muhammad al-Fatih. Seandainya keyakinan ini, keyakinan Allah ada tanpa tempat, keyakinan Allah ada tempat yang adalah keyakinan yang salah dan tidak benar, gak mungkin Rasulullah menjamin seseorang yang salah akidah. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada orang yang mengatakan Allah itu di langit, Allah itu bersama di atas arus, Allah itu seperti manusia, Allah itu seperti manusia yang bentuknya besar. Allah itu katanya turun di sepertiga malam. Padahal yang turun itu bukan Allah. Siapa? Malah yang turun malaikat. Itu karena dangkalnya memahami sebuah teks-teks hadis, redaksi hadis. Hadisnya benar, tapi karena dia memahami hadis
secara fikirnya sendiri. Mentang-mentang sudah belajar bahasa Arab, dia tahunya hanya kaifa haluka, aina anta, sudah benar apa? Berani menafsirkan hadis. Apa hadisnya yang salah dipahami oleh mereka? Yanzilu rabbuna. Ini enggak boleh langsung dimanai turun Tuhan kita. Apa makna yang benar? Yanzilul malaku bi amri rabbina. Malaikat turun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah masyhur itu di dalam bahasa kita juga. Masyhur itu kan? Pak Jokowi bangun apa jembatan? Apa itu? Tol. Masa Pak Jokowi sendiri yang apa namanya itu ngerjain ya? Kan enggak. Para tukang tapi dengan perintah mereka, perintah presiden. Sekarang Pak Qasim bangun kampus nambah. Masa dia sendiri ngambil canggulnya, ngambil tanahnya, semuanya? Kan enggak. Kan sudah maklum itu dalam bahasa kita dalam sehari-hari. Subhanallah. Itu karena dangkalnya pemahaman. Jadi yang turun itu bukan Allah. Siapa yang turun? Malaikat. Kenapa bukan Allah? Karena turun itu sifat manusia. Siapa yang turun? Kita. Naik, turun. Siapa? Kita. Siapa yang bertempat? Kita. Tadi di sini kosong kan? Nggak ada orang. Kita masuk ke sini menempati tempat yang kosong tadi. Nah, kita bertempat kan? Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Sehingga kalau ada orang meyakini Allah bertempat, itu menyalahi makna la ilaha illallah. Yang artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Allah tidak bertempat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu esa. Apa itu esa? Tunggal. Apa itu tunggal maksudnya? Tidak ada sekutu. Lihat itu catatan 2. Al-Wahid, tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Halaman 4. Tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Kalau kita dikatakan kamu sama enggak? Kamu sama dengan monyet, kita terima enggak? Enggak. Dari sisi lain mungkin enggak terima, karena mungkin dianggap kamu bentuknya buruk, jelek seperti itu, disamakan dengan kera. Tapi dari sisi lain sah-sah saja. Kenapa? Kesamaannya di mana? Kesamaannya sama-sama memiliki anggota tubuh. Ya. Kesamaannya sama-sama punya telinga. Kesamaannya sama-sama apa? Makan kan? Ada kera nggak makan, ada manusia nggak makan. Kesamaannya apa lagi? Sama-sama bertempat, sama-sama jalan, diem, ya, tidur juga tidur. Kera pernah lihat tidurnya kera gimana? Saya nggak tahu. Jadi apa namanya? Dari sisi lain memang manusia dengan kera, dengan binatang, dengan pepohonan, dengan apa? Ada kesamaan. Dari segi apa? Ada ukuran, ada bentuk, ada warna, ada tempat. Iya kan? Pasti nggak ada ceritanya orang itu tidak ada bentuknya. Kalau nggak ada bentuknya kan nggak ada di sini. Gitu. Ada kelompok namanya As-Sufustoiyah. Kalau pernah dengar, ada kelompok namanya As-Sufustoiyah. Mereka itu meyakini bahwasannya sebenarnya alam ini tidak ada. Itu hanya khayalan gitu. Jadi kata mereka itu sebenarnya sesuatu yang ada di depan kita ini hakikatnya tidak ada, itu hanya sebatas khayalan. Padahal itu sudah menyimpang dari hukum akal. Gimana akal yang sehat membenarkan alam ini tidak ada? Orang bisa dipegang kok ini bisa dipegang, ini bisa dipegang. Makanya kata ulama caranya kalau ingin bantah mereka pukul dia. Kalau dia setelah pukul tanya, saya memukul, nggak ada yang mukul. Hayalan itu. Dia nggak percaya mereka, nggak percaya katanya alam ini cuma hayalan katanya. Itu apa? Mendustakan akalnya sendiri. Tidak percaya akalnya sendiri. Gimana dikatakan alam ini tidak ada? Itu kelompok namanya As-Sufustoiyah. Jadi apa namanya? Adanya alam ini pasti ada yang mengadakan. Kalau saya cerita bahwasanya di masjid
Nah, bahwasanya Masjid Taj Mahal yang ada di negara mana? India. Itu tiba-tiba ada sendiri, nggak ada yang bangun. Nerima nggak kalian akalan? Nggak nerima kan? Pasti ada yang bangun kan? Bagaimana mungkin dikatakan alam ini tidak ada yang menciptakan? Kenapa saya bilang ada orang yang meyakini alam ini ada dengan sendirinya katanya, tanpa ada yang menciptakan? Karena ada sebagian ahli filsafat. Pernah dengar ahli filsafat yang kontemporer atau yang klasik? Yang klasik itu yang awal-awal, seperti Aristoteles, seperti Plato, Ibn Sina. Mereka itu meyakini bahwasannya alam ini jenisnya dan individunya itu tidak ada, tidak diciptakan. Kata mereka apa? Alam ini jenisnya dan individunya sama-sama azali, sama-sama tidak diciptakan. Padahal itu kan bertentangan. Gimana kita katakan bertentangan? Karena seandainya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang azali, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kita tahu kalau yang azali itu hanya Allah. Yang tidak ada permulaan. Azali itu artinya apa? Tidak bermula. Azali itu artinya apa? Tidak bermula. Yang tidak bermula itu hanya siapa? Hanya Allah. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala itu statusnya makhluk baru semua. Berarti orang yang mengatakan bahwasannya alam ini tidak diciptakan, alam ini azali, tidak bermula, berarti menyamakan bahwasanya ada yang azali selain Allah, dan itu mustahil. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak diciptakan. Allah tidak diciptakan, tidak diadakan. Seandainya Allah diadakan, seandainya Allah diciptakan, ya apa bedanya dengan kita? Sama-sama makhluk, padahal Allah bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi-bagi. Ya. Allah tidak terbagi-bagi. Kenapa? Karena yang terbagi-bagi itu apa? Benda. Ya. Kalau saya punya kertas di sini, saya sobek bisa jadi beberapa bagian. Sobek jadi 3 bagian, 4 bagian yang lebih. Kenapa bisa terbagi-bagi? Karena ada bentuknya, karena ada ukurannya, ada rupanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada bentuknya, tidak ada ukurannya, maka bagaimana mungkin dikatakan Allah terbagi-bagi? Allah bukan dilahirkan dan juga tidak ada sesuatu yang terlahir dari Allah. Kalau kita asalnya dari orang tua dari yang sebelumnya. Jadi kita ini makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu bukan Allah. Itu makhluk. Kalian bisa membayangkan sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, itu pasti makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala karena bukan makhluk, enggak bisa dibayangkan. Enggak bisa dipikirkan, enggak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Kita cukup dengan mengimani, percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada dan semua sifatnya menunjukkan sifat yang sempurna. Jadi tidak ada satupun di antara sifat Allah yang sama dengan makhluk, tidak ada. Sama sekali tidak ada kesamaan. Dalam satu sifat saja tidak ada kesamaan. Nah, kalau ada yang bertanya, katanya tidak sama, kok itu sama dalam segi kita mendengar, Allah juga mendengar. Kita hidup juga Allah hidup kan? Kok sama itu? Kita apa jawabannya? Itu hanya sama dari segi lafaz. Tapi maknanya beda. Kalau kita hidup menggunakan apa? Pakai darah, pakai daging, pakai tulang, pakai sumsum, pakai ruh kan? Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Enggak bisa ditanyakan terus bagaimana, enggak bisa dibagaimanakan. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk. Yang ditanyakan bagaimana itu makhluk. Bagaimana si fulan itu pelajarannya? Bagaimana orangnya? Bagaimana bentuknya? Nah, itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, maka tidak bisa dikatakan bagaimana. Makanya Sayyidina Ali pernah berkata begini. Innal ladzi ayyana al-aina la yuqalu lahu ayn. Wa innal ladzi kayyafa al-kayfa la yuqalu lahu kayfa. Yang menciptakan tempat, aina kan menciptakan tempat. Yang menciptakan tempat tidak boleh ditanya di mana tempat. Dan yang menciptakan sifat makhluk tidak boleh ditanya bagaimana sifat. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi-bagi. Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak bermula. Allah tidak bermula, azali. Allah qadim. Allah tidak bermula. Keberadaannya Allah tidak dira oleh ketiadaan. Kalau kita ada setelah tidak Ada. orang yang lahir 2022 ya kan? Berarti sebelumnya tidak ada. Orang yang lahir 99 berarti sebelumnya 98 belum. Berarti keberadaannya apa? Bermula. Ada setelah tidak ada. Dan itu makhluk pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Seandainya Allah ada setelah tidak ada, berarti ada yang mengadakan. Berarti Allah makhluk sama dengan kita. Padahal Allah tidak sama dengan Allah Maha Hidup. Allah hidup. Ya, Allah hidup dan hidupnya tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Yaitu apa? Tidak menggunakan darah, tidak menggunakan tulang, tidak menggunakan sumsum. Kalau manusia hidup menggunakan itu semua. Ada rohnya. Ada orang hidup tanpa roh, mati kan? Ada orang hidup tanpa darah, enggak hidup kan? Ada orang hidup tanpa tulang, enggak bisa. Berarti kita hidupnya karena ada perantara-perantara itu. Ada darahnya, ada tulangnya, ada sumsumnya, ada rohnya, ada yang lainnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Itu kan asing. Ya, ya. Jadi hidupnya kita itu beda dengan hidupnya Allah. Kalau hidupnya Allah seperti yang saya jelaskan tadi, tidak butuh kepada sarana dan prasarana, tidak butuh kepada darah, tidak butuh kepada tulang, tidak butuh kepada sumsum, tidak butuh kepada tendon. Tahu tendon? Bukan tendon bukan air. Tendon. Tahu tendon? Jadi antara tulang dengan tulang itu kan ada daging yang mengikat. Nah, tulang 3/9 ada yang mengikat tulang dengan tulang, daging ada. Seperti itu. Itu namanya tendon. Itu kita manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan. Dan ada itu tidak disyaratkan harus bisa dilihat. Ada orang tidak percaya Tuhan, ya, apa ateis. Ada orang tidak percaya adanya Tuhan pencipta. Dia bilang, coba buktikan kalau emang Tuhan kan itu ada, buktikan. Apa dalilnya? Kan nggak bisa dilihat. Kita tanya balik, kamu pernah lihat Tuhannya sendiri? Berarti kalau kamu tidak melihat Tuhannya sendiri, kamu tidak ada. Jadi sesuatu yang ada itu nggak mesti harus dilihat. Sesuatu yang ada itu nggak mesti harus kita yakin ada kalau bisa lihat dengan mata. Misalkan kamu punya ilmu, mana coba kelihatan ilmu kalian? Ilmunya perlihatkan. Seperti apa itu? Apa warna bentuknya ilmu kalian? Bisa menunjukkan seperti itu. Tapi yakin kan kalau kalian punya ilmu, ada ilmu di dalam diri kalian. Makanya sesuatu yang ada itu nggak mesti harus kita baru yakin kalau kita lihat dengan mata. Jadi kita cukup meyakini kalau Allah itu ada, adanya kita, adanya manusia, adanya alam ini. Al-Qayyum, apa artinya Al-Qayyum? Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Segala sesuatu selain Allah butuh kepada Allah, tapi Allah sama sekali tidak butuh. Allah memberikan kesehatan, Allah tidak butuh. Dengan kesehatan itu digunakan untuk melakukan ketaatan, dilakukan untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian Allah kasih apa lagi? Pahala. Kemudian masukkan ke dalam surga. Sama sekali Allah tidak berharap untuk semuanya. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bukan suatu kewajiban, melainkan adalah anugerah.
fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman azab siksa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu bukan suatu kezaliman, tapi sebuah keadilan. Gak boleh dikatakan ketika ada orang yang disiksa di neraka dikatakan apa? Oh itu Allah tidak adil, gak boleh. Orang yang mengatakan seperti itu merusak Islamnya. Kenapa? Karena itu kan sifat yang tidak sempurna. Allah tidak disifati dengan sifat yang yang menunjukkan hina, tidak sempurna. Allah bahkan tegaskan dalam Al-Quran apa? Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hamba-Nya. Tidak boleh dikatakan Allah zalim, boleh. Orang yang mengatakan seperti itu keluar dari Islam. Ada seorang perempuan yang berbangsa Suriah. Dia hamil selama 5 kali tapi keguguran terus. Keguguran. 5 kali hamil tapi setiap kali hamil apa? Keguguran. Mati. Sampai pada akhirnya apa? Dia kesel mungkin. Sampai dia bilang apa? Allah telah membunuh anak-anak dan saya tidak akan menyembah. Katanya dia. Mati dalam keadaan kufur. Akhirnya apa ketika tiba kematiannya, ketika mati dia, kuburannya itu apa? Mengeluarkan asap. Jadi saudaranya yang ada di Lebanon itu ketika mendengar kematian saudaranya yang ada di Suriah itu pergi ke sana, tapi sudah ketinggalan, sudah keburu dimakamkan. Akhirnya apa? Akhirnya yang terlambat itu datang ke Suriah. Dia apa? Dia pergi ke kuburan. Ternyata ketika sampai di kuburannya, dia mendapati kuburannya perempuan itu yang mati dalam keadaan kufur itu. Kuburannya bergerak-gerak dan sambil mengeluarkan asap. Kemudian digali, dia kira mungkin masih hidup. Ketika sudah digali, apa yang dia dapati? Mayitnya apa? Gosong. Mayitnya gosong. Setelah ditelusuri, apa kira-kira yang menyebabkan dia sampai pada keadaan yang seburuk itu? Akhirnya gara-gara ketika hidupnya, gara-gara anaknya meninggal, anak apa? Keguguran itu selama 5 kali, sampai mengatakan seperti itu. Allah telah membunuh anak. Saya tidak akan apa katanya? Tidak akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menerima apapun yang Allah tetapkan. Tidak boleh kita protes. Tidak boleh diprotes apa yang telah Allah takdirkan, tidak boleh. Tidaklah iblis itu dikeluarkan dari surga kecuali karena protes, ya kan? Orang bersombong, suruh sujud enggak mau, mengaku dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Katanya apa kata iblis? Engkau menciptakan Nabi Adam itu dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar. Jadi kita tidak boleh protes. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih sesuatu, apapun yang diberikan kepada kita, kalau berupa kebaikan itu bukan suatu kewajiban, tapi merupakan anugerah. Dan kalau sebaliknya, azab, siksa, hukuman yang diberikan kepada manusia itu bukan suatu kezaliman, tapi itu suatu keadilan. Kenapa kita katakan keadilan bukan kezaliman? Karena zalim itu hanya makhluk yang dikatakan zalim atau tidak. Karena zalim itu definisinya apa? Menyalahi perintah, perintah dan larangan orang yang memiliki perintah dan larangan. Atau gampangnya definisi zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Disuruh sholat nggak sholat, zalim. Disuruh puasa nggak puasa, zalim. Disuruh iman tidak iman, zalim namanya. Ya, dicegah untuk melakukan kemungkaran, melanggar, zalim namanya. Itu namanya zalim. Allah Subhanahu wa taala kan tidak ada yang memerintah. Allah kan tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang. Allah tidak ada yang memerintah, kan tidak ada. Makanya tidak berlaku zalim itu. Jadi zalim itu hanya bagi makhluk, bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selain itu. Allah menciptakan arsy bukan untuk ditempatin, tapi untuk menampakkan kekuasaannya. Sayyidina Ali pernah berkata begini, "Innallaha khalaqal arsya idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi."
Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan dijadikan tempat tinggal bagi terpencil. Itu perkataan Sayyidina Ali, ya, menantu daripada Rasulullah. Yang kata Rasulullah apa? Ketika menikahkan Sayyidina Ali dengan putrinya, zawajtuki ya, ke putrinya, bi a'lama ummati, telah aku nikahkan kamu dengan orang yang paling alim di antara umat. Ini juga menunjukkan atas keutamaan ilmu agama. Rasulullah tidak mengatakan aku nikahkan kamu dengan seorang yang banyak hartanya. Rasulullah tidak mengatakan aku nikahkan kamu dengan orang yang tinggi keduanya. Tapi apa? Aku nikahkan kamu dengan orang yang paling alim, paling berilmu di dalam. Ini menunjukkan tentang keutamaan agama. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata seperti itu. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaan, bukan dijadikan tempat tinggal. Bukan berarti Allah menciptakan arsy dengan diduduki. Orang yang mengatakan Allah di atas arsy, bersemayam yang di atas arsy, itu tidak lain kecuali menyamakan dengan tukang kursi. Tahu tukang kursi? Buat kursi, didudukin sendiri kursinya. Jadi Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak duduk atau tidak bersemayam atau tidak di langit. Orang yang mengatakan Allah di langit itu berarti menyamakan tempatnya sama dengan malaikat. Malaikat di mana tempatnya? Di langit. Manusia di mana tempatnya? Di bumi. Di bumi. Seandainya Allah berada di langit sama dengan malaikat, sama-sama tempat di langit. Seandainya Allah berada di bumi berarti sama dengan manusia. Ya. Berarti Allah tidak memiliki tempat. Karena Allah tidak memiliki tempat, maka jangan ditanya tempatnya di mana tempatnya. Jangan ditanya. Kalau saya tanya si Abdurrahman itu di mana rumahnya? Di Sumedang. Ada tempatnya. Atau kalian siapa namanya? Tahu. Di mana rumahnya sampean? Di Surabaya. Ada tempatnya, ada tempat tinggalnya. Kalau yang tidak ada tempatnya, tanya siapa yang tidak ada tempatnya, kan bingung. Jadi sesuatu yang tidak punya tempat jangan ditanya. Sesuatu yang tidak punya persamaan jangan disamakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, tidak butuh kepada selain. Ad-Daim. Apa Ad-Daim? Kekal. Allah Subhanahu wa taala kekal. Tidak akan punah, tidak akan sirna, tidak akan mati, tidak akan berubah, tidak akan binasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang hanya selama-lamanya seterusnya kekal. Kekalnya Allah bukan karena dikekalkan oleh yang lain, tapi kekal secara zat. Tapi kalau kekalnya surga dan neraka, karena Allah menghendaki keduanya kekal. Paham? Surga dan neraka itu kan makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi kekal surga dan neraka. Siapa? Karena dikekalkan oleh Allah. Ada yang mengekalkan, tapi kalau Allah tidak ada yang menjadikan Allah menjadi kekal. Sesuatu yang ada itu terbagi pada 3 macam. Ada permulaan, ada akhiran. Siapa itu? Kita manusia, malaikat, jin. Ada permulaan, ada akhiran. Yang kedua apa? Ada permulaan tapi tidak ada akhiran. Apa itu? Surga dan neraka. Ada permulaan kan? Tapi tidak ada akhiran. Sekalipun terjadi hari kiamat, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Yang terakhir yaitu apa? Tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Siapa? Allah dan sifat-sifat. Pasti tidak akan terlepas dari 3 itu. Jadi kadangkala tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Itu hanya Allah dan sifat. Yang kedua apa? Ada permulaan tapi tidak ada akhiran. Apa itu? Surga dan neraka. Dan yang terakhir apa? Ada permulaan, ada akhiran. Siapa itu? Kita manusia, jin dan malaikat. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wujudnya pasti terjadi. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah tentang terjadinya pasti terjadi. Sekalipun kita tidak menginginkan. Ketika di antara kita orang tuanya sakit, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam usia muda. Kita kan tidak menginginkan sebenarnya kan? Tapi apalah daya kita? Tidak bisa. Dan sebaliknya, apa yang dikehendaki, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wujudnya, walaupun kita menginginkan, tidak akan terjadi.
Tidak akan terjadi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan dan meraih sesuatu. Ingin berhasil cita-citanya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia hanya bisa berkasab. Manusia itu hanya bisa ikhtiar. Manusia itu hanya bisa melakukan wasilah perantara. Siapa yang menciptakan kesembuhan? Allah. Siapa yang menciptakan penyakit? Siapa yang menciptakan alam ini semuanya? Allah. Ini bukan di luar Ramadan. Kalau luar Ramadan kan istirahatkan air dulu ya. Tidak bisa minum air. Jadi apa namanya? Kelihatannya loyo gitu, capek gitu. Kan sudah sahur semua tadi. Ada yang kesiangan. Kalau sahur jangan terlalu awal. Bukan apa-apa, biar dapat sunnahnya sahur puasa. Sunnahnya puasa itu apa? Diakhirkan sampai sepertiga malam dan sebelum fajar, sebelum subuh. Dan jangan terlalu terakhir, kalau telat nanti masuk subuh, bukan sahur nanti sarapan pas. Jadi sunnahnya kalau puasa itu diakhirkan. Sebaliknya kalau berbuka disegerakan. Asalkan yakin kalau sudah masuk waktu. Kalau belum yakin masuk waktu, batalin puasa, bukan buka puasa. Jadi apa namanya? Kelihatan loyo itu, capek. Kalau sudah ada berhasil kan, turunnya lazim. Kenapa nggak dari tadi? Itulah manusia kebetulan. Itu diinginkan. Pokoknya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala butuh, sedangkan yang tidak butuh hanya Allah. Jadi yang menciptakan kesembuhan Allah, yang menciptakan penyakit Allah. Tapi kenapa kalau kita itu sakit biasanya pergi ke dokter? Kenapa kalau kita sakit malah cari obat? Beli apa? Beli komik atau beli botrek atau apotek? Kan kita nggak meyakini obat itu yang menciptakan. Nah, berarti kita itu sedang mencari wasilah. Berarti kita itu sedang mencari sebab. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kesembuhan dengan perantara. Bisa saja orang nggak minum sembuh kan? Bisa saja seperti itu. Ada sebagiannya teman-teman saya itu kalau sakit nggak di sini, bukan di sini, nggak mau minum obat sampai ditunggu sembuh sendiri. Jadi, kalau kita kadang keburu cepat sembuh kan. Padahal kalau orang sakit dan dia bersabar, dia pahala terus dia dapat. Sabar, sakit dan ditahan sakitnya. Bahkan kalau orang-orang wali itu diberi penyakit itu lebih gembira daripada dikasih sesuatu yang lain. Tapi orang yang sekelas bukan seperti kita. Kalau kita kan masih sakit sedikit ngeluh kesana sini cari obat kan. Kalau orang yang sudah sampai artinya sudah tinggi derajatnya, sudah benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Kalau diberi penyakit, diberi musibah, mereka senang sekali. Lebih senang daripada dikasih sesuatu selain penyakit. Kenapa? Karena mereka tahu dengan penyakit dan musibah yang menimpa dirinya dan yang mereka sabar semakin naik kedudukannya dan derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencipta kesembuhan, pencipta penyakit Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu hanya menjadikan wasilah. Nah, kita bertawassul, kita mencari sebab, mencari kesembuhan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui menyebut nama-nama wali atau menyebut nama seorang soleh, ya. Atau kita pergi kuburan. Itu semuanya Pak, cari wasilah, cari sebab. Kenapa kalian kalau berdoa dalam kubur? Siapa tahu karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang soleh, seorang wali, seorang nabi, misalnya. Diterima doa. Tidak meyakini kalau kuburan itu yang menciptakan apa yang kita minta. Atau kuburan itulah yang menghindarkan keburukan yang akan menimpa kepada kita. Jadi orang yang mengharamkan ziarah kubur, ya, orang yang mengatakan sesat ziarah kubur, kita tanya orang itu, kalau kamu sakit berobat enggak? Kalau iya berobat, kenapa kamu berobat? Kan yang ngasih kesembuhan kan bukan obat. Kalau kita juga sama ketika kuburan, bukan meyakini kuburan itu yang ngasih kesembuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang yang soleh di dalam kubur.
Jadi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah tentang wujudnya, tentang adanya, pasti terjadi. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tentang wujudnya, tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. Dan ini, kata-kata ini, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala hal yang dikehendaki pasti terjadi, dan segala hal yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Kalau betul-betul dipahami dan ditanamkan dalam dirinya, maka akan mencetak seseorang menjadi orang yang sangat tinggi tawakal. Misalkan berharap sekali kepada sesuatu, tapi dia nggak dapat. Kita sudah pernah ngaji, oh itu sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Kita mengharapkan sesuatu tapi tidak tercapai misalkan. Ingat pelajaran akidah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Itu keyakinan kita. Jadi belajar kita bertawakal. Jangan terlalu kita pesimis. Sebagian orang itu kalau nggak kerja nggak bisa makan. Kalau nggak kerja nggak bisa makan. Sebagian orang anggapan seperti itu. Padahal orang bisa makan itu bukan karena kerja. Coba banyak contohnya. Burung bisa kerja, taruh dalam sangkarnya, taruh dalam sangkar, kemudian ditutup. Kok bisa makan juga? Makanya datang melalui siapa? Melalui pemiliknya itu. Kan nggak kerja, tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki ada rasa kasih sayang dalam hati orang yang punya burung itu, sehingga ngasih makanan, ngasih. Orang yang sudah tua renta hanya bisa duduk di atas kursi, bisa kerja itu nggak bisa kan? Tapi kok bisa makan? Rizkinya melalui anak-anaknya dan orang-orang. Seandainya rizki itu diperoleh hanya karena kekuatan, maka burung pipit akan kalah dengan burung elang. Siapa yang paling kuat? Burung elang atau burung pipit? Burung elang. Tapi kok bisa makan semuanya? Jadi semuanya sudah diatur. Semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada satupun di permukaan bumi ini, di alam ini yang terjadi secara tiba-tiba tanpa dikehendaki oleh Allah. Tidak ada, semuanya atas kehendak dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kehilangan harta, sedih sekali sampai stres. Ya, stres sampai gila. Padahal itu kan urusan dunia. Seharusnya ingat ini. Kalau ingat ini apa? Insya Allah tidak akan menjadi orang stres. Kenapa? Karena mengajarkan kita ini apa? Bahwa semua itu sudah atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadi, dan Allah pula yang menghendaki itu tidak terjadi. Jadi mengajarkan kepada kita bertawakal tinggi. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bidhar. Kata Rasulullah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut terisi penuh. Manusia itu sebagian besar, kebanyakan itu seperti seperti semua, tidak seperti burung. Burung itu yang mau dimakan hari ini